Abdurrahman bin Auf gemar bersedekah. Kisah 1. Kurma busuk. Pada suatu hari yang sangat cerah, waktu itu aku sedang belajar agama Islam. Ketika Ibu Nur sedang mengajarkan kami tentang salah satu sosok sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau memberitahu kami cerita-cerita tentang Abdurrahman bin Auf yang sebagai orang kelima pertama yang memeluk agama Islam, tentang kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha dan menjadi pengusaha yang tersohor, dan tentang sedekah-sedekah beliau yang bagiku sangat mengagumkan. Tak lama setelah itu, bel penanda waktu untuk pulang sekolah pun berbunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur, kemudian mengucapkan salam dan keluar dari kelas. Lalu, ketika aku sampai di gerbang depan sekolah, aku melihat ibu sedang membeli ubi yang dijajakan oleh pedagang kaki lima. Ibuku membeli banyak sekali ubi yang dijajakan oleh pedagang tersebut. Aku pergi menemuinya sambil menyapanya. Kemudian aku menceritakan apa saja yang hari ini kupelajari, termasuk tentang kisah-kisah sedekahnya Abdurrahman bin Auf yang telah diajarkan Ibu Nur. Setelah bercerita panjang lebar, aku merasa heran dengan ibuku yang membeli banyak sekali ubi. Aku bertanya kepada ibuku, "Bu, apa gak kebanyakan beli ubinya?" Ibuku menjawab, "Ya gak apa-apa, sekalian buat kita bagiin ke tetangga-tetangga nanti. Lagi pula, kalau kita beli dagangannya kan, beliau senang. Belum lagi, kita jadi membantu ibunya." Aku keheranan, kemudian aku bertanya, "Memangnya ibu gak takut rugi?" Ibu tersenyum. "Buat apa takut? Ayo, diingat lagi tentang kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf yang udah diceritain sama Ibu Nur tadi." Aku terdiam sejenak. Kemudian mengingat-ingat lagi tentang satu sosok sahabat Nabi Muhammad yang gemar sekali bersedekah ini. Abdurrahman bin Auf namanya. Seorang pria dari kaum Quraisy yang termasuk dalam 5 orang pertama yang memeluk Islam. Beliau ini gemar sekali bersedekah. Pernah waktu itu di Madinah, tepat setelah perang Tabuk, para sahabat Nabi Muhammad SAW sedang bersedih karena kurma-kurma yang pengen mereka jual sekembalinya dari perang sudah pada busuk sampai-sampai gak laku lagi buat dijual. Kabar tentang busuknya kurma-kurma yang pengen dijual tersebut sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Beliau pun langsung bergegas buat membeli kurma-kurma busuk para sahabat. Beliau membeli semua kurma-kurma busuk tersebut sampai-sampai menguras habis harta beliau. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya gak pengen punya harta yang banyak. Namun, beliau dikaruniai dengan kekayaan yang melimpah di dunia. Sehingga, walaupun harta beliau terkuras habis, beliau malah merasa senang. Karena sudah membantu para sahabat yang sudah kehilangan harapan, dan juga senang karena beliau sudah gak punya harta yang sangat banyak di dunia. Ya, walaupun begitu, sayangnya kesenangan beliau gak bertahan lama. Karena pada besok harinya, seorang utusan dari Yaman sedang mencari kurma busuk yang digunakan untuk mengobati wabah di wilayah Yaman, dan utusan Yaman tersebut membeli dengan harga 10 kali lipat lebih besar dari harga awal kurma-kurma busuk tersebut. Sehingga Abdurrahman bin Auf kembali memiliki harta yang melimpah. Aku tersentak kaget setelah mengingat cerita tersebut. Kemudian beristighfar. "Astagfirullah," kataku. Kemudian aku bergegas mengambil uang di kantongku buat diberikan ke penjual ubi tersebut. Aku menemukan uang senilai Rp2.000 di kantongku. Langsung aja aku berikan ke penjual ubi tersebut. Tapi semuanya malah terdiam. Kemudian ibu tertawa gelak sambil mengusap air matanya. Ibu berkata, "Nak, harga ubinya satunya Rp5.000. Aku pun malu sampai mukaku memerah padam. "Hehehe," kataku. Kemudian ibu tersebut memberikan satu ubinya secara gratis, dan aku sama ibuku pulang ke rumah kami. Kisah 2. Sedekah ilmu. Ketika sampai di rumah, setelah aku mengganti pakaianku, aku dan ibuku makan siang sambil nonton TV. Waktu itu, TV sedang menayangkan breaking news tentang mewabahnya COVID-19 dan cara melindungi diri dari COVID-19.
Pembawa beritanya sedang membacakan cara melindungi diri dari virus COVID-19. Setelah makan siang, aku dan ibuku memutuskan untuk belanja sambil jalan-jalan ke pasar. Di pasar, kami bertemu dengan Bu RT dan beberapa tetangga sebelah. Mereka sedang asik cerita-cerita. Ibuku, Ibu RT, dan tetangga lainnya seru sekali berceritanya. Aku merasa dilupakan. Kemudian mereka mulai saling cerita lagi. Kali ini tentang COVID-19. Ibu RT pun mulai menceritakan tentang salah satu tetangga yang terkena COVID-19. Beberapa dari mereka mulai merasa khawatir karena ada tetangga di kampungku yang terkena COVID-19. Kemudian, salah satu tetanggaku bertanya di tengah obrolan tersebut, "Gimana ya caranya supaya terhindar dari COVID-19? Kemudian aku dengan semangatnya angkat tangan sambil teriak, "Aku tahu caranya!" Semua mata langsung tertuju padaku. Kemudian aku menarik napas panjang dan gemusungin dadaku. Pertama-tama, selalu jaga jarak minimal 1 meter. Kedua, kenakan masker di ruang publik. Ketiga, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Keempat, vaksinasi COVID-19. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Dan keenam, membatasi mobilitas. Hahaha. Kemudian Bu RT dengan nada kesel sama aku bilang, "Ih, apaan sih anak kecil so tau banget?" Tiba-tiba saja ada bapak-bapak Satgas COVID-19 yang menyahut. Kata anak itu, "Betul Bu." Hehehe. Semuanya langsung kaget. "Ayo Bu, mari kita kasih jarak minimal 1 meter sama pakai maskernya ya Bu," kata Pak Satgas COVID-19 tersebut. Melanjutkan ucapannya sembari membagikan masker kepada kami. Kemudian aku bertanya kepada Bapak Satgas COVID-19 tersebut, "Tapi Pak, mobilitas itu apa sih?" Bapak petugas tertawa kecil, kemudian menjawab, "Mobilitas itu adalah gerak atau pindah. Jadi, di poin yang membatasi mobilitas adalah kita nggak boleh banyak pindah-pindah dan keluar rumah, supaya resiko terkena COVID-19-nya lebih rendah." Begitu. Aku menjawab, "Oh, gitu ya Pak. Makasih banyak Pak." Setelah memberikan masker dan menjawab pertanyaanku, beliau pun pamit dan melanjutkan pekerjaan beliau. Aku jadi teringat kembali tentang salah satu cerita tentang Abdurrahman bin Auf yang waktu itu sedang mengalami wabah penyakit. Pada suatu hari, terjadi sebuah wabah penyakit berbahaya di Syam. Khalifah Umar dan sahabat lainnya kebingungan. Para sahabat takut penyakit wabah tersebut menyebar luas. Para sahabat kebingungan untuk mencari jalan keluar akan masalah wabah penyakit ini. Di situasi genting itu, Abdurrahman bin Auf datang memberikan petunjuk. Abdurrahman bin Auf ingat mengenai resep karantina dari Nabi Muhammad SAW. Jika terjadi wabah di sebuah kota, maka janganlah kita memasuki kota tersebut dan penduduk kota tersebut tidak boleh keluar. Syukurlah, Abdurrahman bin Auf ingat akan pesan Nabi, sehingga penyakit tidak menyebar, bahkan bisa diatasi secara baik. Aku menengadahkan tanganku sambil berucap di dalam hati, "Alhamdulillah, hari ini aku sudah sempat bersedekah ilmu, seperti Abdurrahman bin Auf." Kisah 3. Nenek penjual sayur. Setelah mengobrol dengan teman-temannya, ibu dan aku berpisah dengan Bu RT dan para tetangga. Kami memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, kami bertemu dengan seorang nenek yang berjalan kaki berjualan sayur mayur. Beliau menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Aku merasa sedih melihat hal tersebut, jadi aku mengajak ibuku untuk membeli sayur mayurnya beliau. Ibuku mengiyakan keinginanku. Ketika beli, aku juga bertanya-tanya tentang nenek. Nenek jalan berapa lama dan berapa jauh? Nenek sudah berapa lama dagang seperti ini? Nenek tinggal di mana? Dan lain-lain. Ternyata, nenek sudah sekitar 15 tahun berjualan sayur mayur dari rumah ke rumah. Namun, tiap hari cuma dapat untung Rp20.000. Nenek jalan sekitar 6 jam setiap hari dan menempuh sekitar 6 km setiap harinya. Dan ternyata, rumah beliau cuma terpisah 4 rumah dengan rumahku. Kok bisa aku nggak sadar ya, gumamku dalam hatiku. Sebenarnya, nenek tuh udah capek kudu jualan dari rumah ke rumah jalan tiap hari. Pengen banget punya warung sendiri depan rumah. Tapi gak ada duitnya, keluh nenek. Lalu, aku teringat salah satu kisah Abdurrahman bin Auf yang telah ceritakan oleh Ibu Nur
sewaktu kelas agama tadi. Waktu itu, Abdurrahman bin Auf melakukan hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Beliau meninggalkan semua harta beliau di Mekah, sehingga tidak memiliki uang sepeser pun ketika sampai di Madinah. Sesampainya beliau di Madinah, beliau mendapatkan seorang saudara, Sa'ad bin Arabi namanya. Sa'ad bin Arabi adalah seorang saudagar kaya di Madinah. Ketika itu, Sa'ad bin Arabi hendak membagi hartanya dengan saudaranya, yakni Abdurrahman bin Auf, dengan tujuan membantu Abdurrahman bin Auf yang tidak memiliki harta apapun di Madinah selepas hijrahnya beliau. Namun Abdurrahman bin Auf menolak tawaran tersebut. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sa'ad bin Arabi, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu, keluargamu, dan rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar," kata beliau sambil tersenyum. Setelah itu, Sa'ad bin Arabi menunjukkan jalan ke pasar. Ketika sampai di pasar, Abdurrahman bin Auf menemukan fakta bahwa para pedagang di pasar Madinah di kala itu sedang mengalami kesulitan karena harga sewa lahan yang sangat mahal. Melihat hal tersebut, terpikirlah suatu ide kreatif oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau meminta tolong saudaranya Sa'ad bin Arabi untuk membeli suatu lahan di dekat pasar tersebut. Kemudian, beliau mempersilahkan para pedagang di pasar Madinah untuk berjualan di lahan yang dia beli tersebut. Untuk biaya sewanya, beliau menerapkan bagi hasil dengan para pedagang Madinah. Jadi, seberapapun uang yang dihasilkan oleh para pedagang tersebut, para pedagang cukup membayar seikhlasnya kepada beliau. Namun, jika para pedagang tersebut tidak menghasilkan uang sepeser pun, maka tidak perlu membayar sewa lahan kepada Abdurrahman bin Auf. Hal tersebut disambut baik oleh para pedagang Madinah. Mereka berbondong-bondong pindah ke lahan pasar yang disediakan oleh Abdurrahman bin Auf. Para pedagang merasa sistem ini lebih baik dari sebelumnya. Kemudian karena harga sewa lahan yang tergolong rendah, para pedagang jadi bisa menjual dagangannya dengan harga lebih murah yang berakibat ke meningkatnya penjualan. Setelah itu, aku meminta izin kepada nenek untuk memfoto beliau. Alhamdulillahnya, beliau mau. Kemudian aku dan ibuku melanjutkan perjalanan pulang kami. Sesampainya di rumah, aku memecahkan celengan tabunganku. Aku hitung-hitung, ternyata uangku tidak cukup. Kemudian, ketika aku melihat sebuah kardus bekas yang tak terpakai, aku mendapatkan ide yang brilian. Aku kepikiran untuk melakukan penggalangan dana. Setelah itu, segera aku meminta izin ke ibuku untuk melakukan penggalangan dana, supaya nenek penjual sayur punya warungnya sendiri. Jadi nenek gak perlu capek-capek lagi jalan jauh-jauh. Ibu kaget mendengar hal itu. Kemudian beliau tersenyum, "Oke, boleh. Tapi kamu harus tetap mengutamakan sekolah ya," kata ibu. Aku senang sampai melompat-lompat. "Yeay, makasih bu." Setelah aku minta izin dari ibu, besoknya setiap pulang dari sekolah aku keliling sekolah untuk menggalang dana. Teman-temanku yang melihatku pun ikut membantu. Mereka menyebar ke setiap penjuru sekolah untuk melakukan penggalangan dana supaya nenek penjual sayur punya warung. Setelah berkeliling ke daerah sekolah-sekolah dan penduduk kampung, hari pun sudah mencapai waktu sholat maghrib. Kami sholat maghrib berjamaah di masjid di kampungku. Setelah sholat maghrib, kami menghitung uang yang telah kami kumpulkan dan ternyata masih kurang. Kami semua jadi merasa sedih. Ketika kami sedang bersedih, Pak RT mendekati kami dan bertanya, "Loh, ada apa ini? Kok pada sedih?" tanya Pak RT. "Iya Pak, jadi kan kami tuh lagi galang dana buat nenek penjual sayur supaya beliau bisa punya warung sendiri. Jadi gak usah capek-capek lagi jalan kaki buat jualan. Tapi kami cuma dapat sedikit Pak," kataku sambil lesu. "Loh, nenek penjual sayur yang sering jualan dari rumah ke rumah itu ya?" tanyanya Pak RT lagi. "Iya Pak," jawabku lagi dengan lesu. "Oh alah, ya sudah, besok sore jam 3 kita jumpai rumah neneknya bareng-bareng yuk. Sama Pak RT nanti ya," kata Pak RT. "Buat apa Pak?" tanyaku kaget. "Sudah, ikut saja dulu," kata Pak RT. "Sekarang kalian pulang ke rumah masing-masing dulu ya. Dah malam, saatnya istirahat." Kataku dalam hati. "Baik Pak, yuk pulang," kataku kepada teman-teman. "Assalamualaikum Pak."
Aku mengucap salam ke Pak RT. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, sahut Pak RT. Keesokan harinya, aku dan teman-temanku pergi ke rumah nenek penjual sayur. Betapa kagetnya kami, di depan rumah nenek penjual sayur sudah ada warung yang menjajakan sayur. Di sana sudah ada Pak RT, nenek penjual sayur, dan beberapa pembeli. Kemudian Pak RT menyapa kami. Halo anak-anak, gimana warung si nenek? Bagus kan? Kami semua kaget dan kegirangan. Yeay, nenek penjual sayur udah punya warung. Yeay, alhamdulillah. Tapi kok bisa ada warung aja, Nek? Tanyaku kepada nenek. Tadi pagi, Pak RT mampir ke rumah nenek. Terus cerita, katanya kamu sama anak-anak kampung lagi melakukan penggalangan dana supaya nenek bisa punya warung sendiri. Terus Pak RT tersentuh oleh usaha kalian dan ingin membantu nenek supaya punya warung sendiri. Makasih ya anak-anak, kata nenek sambil mengusap air matanya yang sempat jatuh. Kami pun ikut senang dan berterima kasih kepada Pak RT. Makasih banyak Pak RT, kata kami. Tapi tunggu dulu, kataku di tengah-tengah kegembiraan. Lalu uang yang udah kita kumpulin diapain dong? Semua orang terdiam dan tertawa. Duh kamu, ya berarti uangnya kamu kasihkan ke nenek supaya modal usaha nenek tambah gede ya, kata Pak RT. Sambil berusaha menahan tawanya karena pertanyaanku yang polos tadi. Intisari cerita. Pertama, bersedekah tidak selalu dengan langsung memberi barang kepada yang membutuhkan. Membantu melariskan dagangan orang lain juga termasuk sedekah. Kedua, jangan takut melakukan sedekah, karena pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih besar yang tidak kita bisa bayangkan sebelumnya. Ketiga, sedekah tidak hanya dalam bentuk material, namun bisa juga menggunakan ilmu. Keempat, terimalah suatu ilmu terlebih dahulu, walaupun ilmu tersebut datang dari yang lebih muda dari kita. Kelima, bersedekah itu tidak terbatas hanya memberikan uang ke yang membutuhkan saja. Salah satu contohnya adalah membantu nenek penjual sayur punya warungnya sendiri, menyingkirkan duri di jalan, atau sesederhana senyum kepada sesama saudara. Jadi kreatiflah. Dan yang terakhir, usaha baik pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tentang sedekah, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah peminjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18.